ngerepotin. Halo warga kerepotan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Indah di Ngerepotin Kemana-mana. Yuk ikutin aku ke SMP Negeri 11 Medan. Dan di SMP Negeri 11 Medan lagi ngadain lokakarya nih. Ada yang berbeda loh sama lokakarya di SMP Negeri 11 Medan ini. Nah, seperti biasa, Indah jumpa lagi dengan Bapak Mujiono SE, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Halo. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mana Alhamdulillah. Mbak Indah dan timnya? Indah juga sehat, tim juga sehat. Alhamdulillah Pak. Ketemu lagi kita. Kita ketemu Asik, lagi. Ketemu terus. Kita sering ketemu nih kayaknya ya Pak. Ya, jadi Bapak, Ya. kira-kira nih hari ini ada acara apa nih Pak di sekolah ini Pak? Kita hari ini di UPT SMP Negeri 11 Medan lagi ada kegiatan namanya Lokakarya untuk guru penggerak. Nah, jadi pada hari ini kita laksanakan Lokakarya dan alhamdulillah kita laksanakan di SMP UPT Negeri 11 Medan. Dan acara ini Lokakarya khusus guru-guru penggerak, khusus guru semuanya pesertanya. Guru peserta, iya. Terdiri dari guru-guru TK ada, SD, SMP dan SMA. Nah, jadi ini semua guru-guru TK, SD, SMP, SMA di Kota Medan yang sudah terseleksi. Itu dia. Nah, tapi kan Pak, Indah tuh udah banyak banget ya Pak. Iya. Kira-kira ngunjungin loka-loka-karya ini. Nah, jadi kalau Indah boleh tahu nih Pak, perbedaan loka-loka-karya yang Indah kunjungin sama yang sekarang tuh apa nih Pak? Kemarin kita ketemu dalam beberapa lokakarya. Benar. Yang pertama di SMP Negeri 1. Ya. Kemudian di SMA Negeri 16. Benar. Di SD Al-Wasliyah 30. Iya. SMP 34 dan kemarin terakhir kita di SMP 24. Itu adalah lokakarya sekolah penggerak. Nah, itu sekolah. Jadi kemarin itu rangkaian kegiatannya itu dikhususkan untuk kepala-kepala sekolah. Kepala sekolah, guru-guru, komite pembelajar namanya, kemudian pengawas sekolah, ya, dan fasilitator sekolah penggerak. Pada hari ini kita khusus yang hadir ke lokakarya ini adalah guru-guru. Guru-guru yang dari TK, SD, SMP, dan SMA yang hadir pada hari ini. Dan setiap lokakarya memang untuk guru penggerak berbeda dengan sekolah penggerak. Ini guru penggerak. Guru penggerak ini adalah yang terseleksi untuk mengikuti guru-guru penggerak di Kota Medan. Dan ini di seluruh Indonesia seperti ini. Ada guru penggerak. Guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajar nanti jadinya. Ini dia. Gitu. Ya. Nah, berarti nih teman-teman, lokakarya yang sebelumnya itu adalah khusus sekolah penggerak. Nah, yang ini sekarang guru-gurunya nih, gitu. Jadi untuk yang audiens juga hadir, sebelumnya tuh kepala-kepala sekolah semua. Tapi yang sekarang guru dari TK ya Pak? Iya, ada guru-guru TK. dari TK sampai SMA. Iya. Gitu. Nah, Bapak ini kalau boleh tahu, lokakarya hari ini tuh temanya apa nih Pak Edis? Oh iya, gini Mbak Indah. Ini kebetulan lokakarya guru penggerak ini adalah lokakarya yang kelima. Jadi guru penggerak ini ditempa selama 6 bulan. Kalau dulu sebelumnya kita 9 bulan. Nah, jadi ada berbagai tingkatan lokakarya dan pada hari ini lokakarya kelima dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, jadi memang sekarang Mbak Indah dan teman rekan-rekan semua, proses pembelajaran ini sekarang berpihak pada murid. Dulu guru jadi sentral. Nah, sekarang guru ini harus lebih memfokuskan kepada siswa. Jadi siswa sekarang menjadi sentral pembelajaran. Nah, gitu dia modelnya. Jadi paradigmanya sudah banyak berubah. Dulu guru lah yang jadi sentral, bahwa guru itu kan yang dulu ini guru yang hebat gitu kan. Iya, benar-benar. Ya, jadi sentralnya ke guru semua. Kalau sekarang guru harus fokus ke siswa. Jadi menggali potensi-potensi siswa. Jadi pembelajaran sekarang secara holistik juga. Jadi secara menyeluruh dia. Potensi siswa, karakter siswa, ya itu harus dipelajari semua. Jadi udah paradigmanya sudah banyak berubah. Nah, itu ya. Makanya ini fungsi guru penggerak di situ nanti ya.
Oke, ini berarti berubah drastis dong ya, Pak? Iya. Dari guru kita ke siswa. Ke siswa, fokusnya ke siswa. Mungkin contohnya boleh dijabarkan nggak Pak tuh Pak? Jadi gini, kalau yang berfokus ke siswa ini, jadi guru ini dituntut dia sekarang pembelajarannya namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru harus mengidentifikasi kemampuan siswa masing-masing. Karena kemampuan siswa ini kan berbeda-beda. Benar. Ada kemampuan siswa di bidang sains. Benar. Ada kemampuan siswa di bidang seni. Iya. Ada di bidang olahraga. Jadi itulah potensi itu yang harus digali dari guru yang menggalinya. Kita lihat potensi siswa, misalnya si A dia bidangnya desain, nah itu harus kita gali, kita kembangkan. Ada siswa B misalnya di bidang olahraga, itu potensi itu yang kita gali itu. Kalau dulu kan misalnya paradigma kita semua anak-anak harus pandai sains semua. Benar. Anak-anak Pak. harus pandai di bidang seni semua. Ternyata tidak. Anak-anak ini potensinya berbeda. Kita sendirilah, Mbak Indah kompetensinya di bidang reporter ya kan. Saya bidangnya mungkin di olahraga. Nah, jadi itulah yang harus kita gali semuanya. Potensi anak-anak itu harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jangan lagi anak-anak harus semua sains semua, tidak. Nah, jadi paradigma seperti itulah yang harus kita rubah. Jadi memang tugas guru sekarang agak repot ya kan? Repot. Harus mendeteksi potensi anak sebanyak, misalnya kalau di kelas itu ada, kalau di SMP kan ada 32 siswa. Jadi kita memang ya harus jeli, guru ini harus jeli, si A ini potensinya di bidang olahraga, ya harus kita kembangkan. Kita kasih kesempatan yang sama. Yang di bidang olahraga kita kasih kesempatan. Dan ini juga menjadi tugas guru dan satuan pendidikan, terutama juga kepala sekolah harus banyak memfasilitasi. Tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah memfasilitasi semuanya itu. Misalnya di bidang seni kita sudah ada Taman Budaya di Medan. Jadi setiap hari Sabtu kita ajak semua sekolah-sekolah, ayo tunjukkan potensi anak didik kita di bidang seni. Ada situ nanti vokal solo, ada tari, ya ada. Gitu, nanti Mbak Indah juga bisa lihat nanti kalau ada momen-momen kegiatan itu di hari Sabtu. Kemudian juga di bidang kreativitas, misalnya olahraga, kita fasilitasi juga. Misalnya di SMP 11 ini agak terkenal di futsalnya ini. Futsal. Ini saya lihat, saya selalu lihat kepala sekolahnya selalu mengupload di profil sekolahnya itu. Untuk futsalnya juara 2, juara 1 di Kota Medan. Alhamdulillah. Ini berkat apa? Berkat memang yaitu satuan pendidikan itu harus kerjasama antara guru, siswa, kepala sekolah, dan stakeholder lainnya. Untuk apa? Saling berkolaborasi ini tadi ya. Selain itu juga di bidang kemarin kita ketemu di Cadika itu dia kan. Jadi anak-anak juga ada yang memang berpotensi di bidang cabang, misalnya berkuda, panahan. Monggo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memfasilitasi, tinggal greget kepala sekolahnya, gurunya, sama siswanya. Ayo kita bersama-sama membahu memajukan pendidikan di Kota Medan. Nah, tugas kita bersama. Dengan adanya guru penggerak ini, kita meningkatkan salah satu proses pembelajaran ke siswa. Ya. Karena guru penggerak ini outputnya adalah nanti mendidik siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah ini dia. Jadi kalau siswanya sudah nanti berprofil pelajar Pancasila, sudah mengamalkan semua dari sila-sila 5 Pancasila itu, insya Allah ya nanti karakter anak ini akan berubah semuanya. Kan pendidikan ini harus dari karakter siswanya. Kalau karakter siswa sudah bagus, ya insya Allah pendidikan juga akan bagus. Tetapi tidak itu saja cukup. Karakter semuanya juga stakeholder, kepala sekolahnya, gurunya juga harus berprofil Pancasila, itu intinya. Jadi harus saling berkaitan, tidak bisa pendidikan ini jalan masing-masing. Nah, jadi harapannya seperti itu. Program Dinas Pendidikan tidak akan sukses, tidak akan berhasil kalau satu unit pendidikannya juga dari sekolah-sekolah atau dari gurunya, kepala sekolahnya, stakeholdernya itu tidak saling bekerja sama, berkolaborasi, saling bahu-membahu. Jadi perlu adanya kolaborasi untuk memajukan pendidikan di Kota Medan. Ya. Itu semua untuk para siswa-siswa ya Pak ya tujuannya. Nah jadi intinya kita harus kerjasama dong untuk Kepsek, guru-guru dan siswa. Untuk apa? Untuk pencapaian tujuan kita bersama. Dan ini untuk kalian juga sih sebenarnya gitu. Untuk kalian gimana untuk masa depan kalian itu bisa dibangun dari sini gitu. Ayo kita kerjasama yuk teman-teman semua. Nah, jadi hari ini tuh kita udah seru-seruan banget sama Bapak Muji. Tapi Ina memang kalau dengan Bapak Muji ini seru banget sih. Ina nggak, kalau bisa tuh setiap hari wawancara tuh sama Pak Muji gitu. Karena seru banget kan teman-teman. Nah, tapi jadi mungkin kita nanti bisa ketemu lagi ya Pak ya? Iya, insya Allah. Ada acara lagi ya Pak? Acara lagi.
Dan minggu depan juga di UPT SMP Negeri 11 kita akan juga laksanakan Lokakarya 0 namanya. Jadi ini pada hari ini guru penggerak angkatan yang ke-9. Nah, jadi nanti program secara nasional ini sampai 13 angkatan guru penggerak. Ini yang lagi sedang jalan kita hari ini. Ini angkatan yang ke-9. Minggu depan tanggal 23, kalau tidak ada perubahan jadwal, di UPT SMP Negeri 11 juga ini akan dilaksanakan Lokakarya 0 namanya. Itu guru penggerak angkatan 10. Jadi teman-teman dari ngerepotin kalau ada waktu, monggo berkunjung lagi ke SMP 11. Siap. Pada penasaran pasti kan? Ini kalau nggak ada perubahan jadwal, kita nanti bakal kesini lagi loh, ketemu Pak Muji lagi nih teman-teman. Nah, jadi kalian kalau yang pada kepo dan pengen tahu lagi keseruan nama Pak Muji, langsung subscribe, jangan lupa ya kan Pak? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa dong. Nah, teman-teman makasih banyak untuk waktunya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe yang tadi lebih penting. Jangan lupa komen juga sama like-nya. Dan tidak lupa ngerepotin ngucapin terima kasih banyak untuk PT Pesona Agama Solusindo yang udah mensponsori Ngerepotin. Bapak Mujiono, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Ina, salam sehat, sukses semuanya. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan seperti apa SMP Negeri 11 Medan ini? Yuk kita repotin kepala sekolahnya langsung. Mbak Indah, nama saya Muhammad Diarmansah Batubara Eskom Mkom. Nah, saya saat ini diberi amanah untuk menjabat menjadi Kepala UPT SMP Negeri 11 Medan oleh Bapak Wali Kota kita Bobi Nasution. Ternyata Bapak ini kepala sekolahnya teman-teman. Cakep kan? Sekolahnya cakep, kepala sekolahnya cakep. Double kill nggak tuh? Keren banget kan? Nah, jadi tuh Pak, Indah boleh dong nanya-nanya nih Pak? Boleh, silahkan Mbak Indah. Nah, jadi tadi Indah kesini kan tuh lagi ada acara nih ya Pak ya? Boleh Indah tahu Pak ini acara apa nih ya Pak ya? Ya, saat yang ini berlangsung adalah acara dari program guru penggerak Angkatan 9, yaitu Lokakarya 5, yang disponsori oleh dari tim BBGP Sumut. Dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Iya. Jadi Pak, kalau Indah boleh tahu lagi, kenapa acara ini tuh dibuat di sekolah ini Pak? Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan melihat situasional setiap sekolah itu di mana bisa untuk menjadikan tempat pelatihan. Ya, jadi salah satunya Dinas merekomendasi sekolah kita ini masih istilahnya layak dan bersih untuk bisa menggunakan untuk pelatihan-pelatihan ataupun salah workshop ataupun kegiatan sosialisasi lainnya seperti itu. Begitu, keren banget ya teman-teman. Jadi kenapa dibuat di sini tuh berarti memang dari dinasnya sendiri menunjukkan ke sini gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini tadi kan bangunannya keren-keren banget ya Pak ya. Ini tuh memang Bapak ide sendiri atau gimana nih Pak? Iya. Jadi bangunan ini kan sudah adalah bantuan dari Pemko Medan, pemerintah Kota Medan, dari hal ini Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution, di mana ini memang sudah direncanakan gambarnya. Akan tetapi bentuk ataupun tambahan warna dasar daripada bangunan ini seperti apa menariknya, kita sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah menambahkan ide-ide ataupun warna kreatif sehingga nanti bagaimana sekolah itu menjadi ramah, jadi nyaman dan tenang, sehingga pandangan baik dari luar warga sekolah ataupun dari dalam yang kita di dalam sebagai warga sekolah lebih menyenangkan datang ke sekolah, seperti rindu dia. Seperti itu, seperti kata pepatah Ki Hajar Dewantara, bagaimana sekolah itu menjadi taman-taman bermain. Seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau siswa-siswa itu ke sekolah dia rindu, dia kayak pengen ke sekolah karena ngelihat bagus cantiknya gitu ya Pak ya. Nah, jadi Pak, kira-kira fasilitas sekolah ini tuh apa aja Pak buat siswa? Ya, kita di program ini saya ditempatkan, diamanahkan ini di tanggal 15 Maret 2023 oleh Dewan Pembina Pak Bobi. Ini fasilitas yang sudah ada saat ini adalah bangunan yang kita lihat tadi, mungkin Mbak Indah melihat sekeliling bahwasanya nampak ada bangunan baru dan ada bangunan yang sebelumnya. Jadi pada saat saya datang kemarin ini belum berjalan bangunan yang baru yang Mbak Indah ini. Jadi tepatnya di bulan Juli 2023 sampai dengan Desember, alhamdulillah selesai bangunan kita ini dan bisa kita manfaatkan untuk semua warga
sekolah ataupun tim daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan jikalau kita ingin berkolaborasi, bersinergi untuk berbagi bersama. Jadi apa saja fasilitas? Yang pertama di sini kita ada ruangan kelas yang memang khusus, kemudian khusus untuk pembelajaran yang nyaman. Kemudian sudah ada dari bantuan dari Pak Wali Kota juga bangku-bangku atau meja yang standarnya sudah menggunakan besi. Terima kasih. Jadi sudah tidak menggunakan kayu lagi, sudah menggunakan besi. Nah ini sudah sangat baik dan istilahnya kita udah mau standarnya sudah standar internasional. Mungkin melihat dari situasi yang di luar sana pendidikan. Kemudian yang kedua kita dukung dengan fasilitas lab komputer, lab IPA, perpustakaan. Di mana saya ini kan alumni dari jurusan IT, sarjana komputer, magister komputer, dan saat ini saya lagi kuliah doktor ini di USU. Semester 4 masih saya kan. Jadi memang mau saya canangkan sekolah ini untuk menuju sekolah digital. Salah satunya kita macam hari ini kan anak tidak ada, akan tapi guru-guru sudah mempublish bahwa saya materi itu menggunakan kelas digital, classroom ataupun quiz-quiz lainnya, quizzes ataupun pakai aplikasi lainnya yang istilahnya anak-anak bisa bersinergi dengan menggunakan mobile yang disenangi anak-anak saat ini. Jadi kita itu pembelajaran ada dua mindset, ada kelas daring dan luring, di mana semua bimbingan sama oleh Bapak Ibu guru dan saya sebagai orang IT itu saya lakukan mulai dari ujian pun sudah mulaikan no paperless. Jadi tidak menggunakan kertas lagi. Jadi kita masukkan ke dalam, anak-anak menjawab tidak bisa melihat, tapi gurunya tanpa mengkoreksi sudah ada langsung jawabannya berapa jumlah benar salah. Jadi juga membantu guru-guru ini supaya melek dia dengan digitalnya. Dan insya Allah ya program ini tetap saya canangkan bagaimana sinerginya kepada pendidikan itu untuk yang digitalisasi sesuai canangan dari Pak Menteri kita nih ya. Pak Menteri kita ini kan Pak Nadiem ini kan dari mantan Gojek ya. Tapi aplikasi Gojek itu kan cukup meriah. Jadi bagaimana program yang saat ini berjalan ini, program guru penggerak ini, bagaimana semua guru mindsetnya yang kaum yang sudah senior, yang istilahnya menjelang pensiun, bilang jelita itu. Ya mungkin yang repoti warga sana udah tahu tuh ya kan jelang 5 tahun itu pada galgo-galgo digital kita arahkan. Nah ini memang dari dampak COVID itu. Karena dampak COVID itu kita ada digital. Kenapa setelah COVID tidak lagi bisa digital? Kita bersinergi namanya pembelajaran hybrid. Seperti itu. Mungkin itulah yang akan saya terapkan nanti sebagai kepala sekolah di sini. Bagaimana kita anak-anak ini kan demannya kalau suruh literasi buku 5 menit enceng dia, udah tak tertarik. Tapi kalau literasi kita game ataupun aplikasi lain yang menggunakan Play Store ya kan terus dia 1 jam 2 jam mau setengah hari pun tidak ada masalah. Jadi bagaimana memanfaatkan aplikasi itu memang betul-betul berdampak pada murid sehingga anak-anak itu bisa bisa menikmati, dia melihat dan juga mempelajari dan bisa untuk mengimplementasikan untuk hal-hal yang positif lah intinya. Seperti itu. Nah, jadi nih Bapak, tips Bapak ada nggak nih untuk ngajak siswa biar mau belajar nih gitu Pak? Kan payah nih, siswa ini kan males banget ya Pak. Contohnya Indah juga dulu males banget belajar gitu kan Pak. Nah Bapak nih sebagai kepala sekolah, apa nih tips buat siswa nih Pak? Saya memang diangkat kepala sekolah ini kan dari lulusan guru penggerak. Saya angkatan 2 di tahun 2021. Permendikbud 40 tahun 2021 itu kan bahwasanya dasar kepala sekolah itu diangkat melalui guru penggerak. Jadi dari pembelajaran guru penggerak itu ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Jadi bagaimana kita melihat anak itu, mengajak anak itu belajar, kita namanya yang di awal adalah kita tes diagnostik istilahnya. Jadi anak itu ada yang memang hobinya di olahraga, ada hobinya ngitung-ngitung, ada hobinya nulis-nulis, ada dia hobinya yang dia nari-nari, dan ada bermacam ragam yang kita bilang mengumpulkan apakah anak itu punya minat bakat di masing-masing mereka. Jadi kalau kita istilahnya ada 32, satu kelas kalau di SMP itu jumlah 32. Jadi kalau 32 itu kita ajarkan olahraga, paling ada 5 atau 10 yang suka olahraga.
Sisanya mungkin ada yang maaf lah ya. Kita tidak melihat fisiknya yang tidak ada, misalnya maaf ya. Maka diagnosis itu di awal dulu, melihat dulu kondisi anak itu dengan pembelajaran diferensiasi, dengan teks yang diagnosis tadi. Dia di mana istilahnya minat dan bakat anak-anak itu di awal. Jadi ketika kita kumpulkan itu, maka nanti setelah kita kasih istilahnya testing lah ya, ada soal ataupun seperti kuesioner. Jadi anak itu nanti menjawab. Memang di awal PPDB pun udah saya masukkan itu, tapi masih di kesehatannya aja. Jadi sehingga nanti kita tahu mana tahu ada anak inklusif yang istilahnya yang cerdas istimewa, ataupun yang istilahnya dia banyak ada feeling-feelingnya itu. Kan ada yang istilahnya ada luar biasanya. Kita tahu memilahnya. Ini kita tetap terima anak-anak seperti itu. Jadi dari awal di situ dulu saya. Nanti ke depannya ini mungkin saya tambahkan lagi dengan dasar minat dan bakatnya, sehingga nanti akan terkumpul istilahnya kalau nanti ada kita lomba, apakah tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, kita sudah ada anak-anak yang memang dominannya di situ hobinya. Jadi yang pertama itu kita harus memang memilah dulu dari diagnosis tadi, siswa itu kemana minat bakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah yang kedua tadi, arahnya digitalisasi. Ini program ini digitalisasi udah memang saya keinginan dulu sebagai guru juga dulu. Bagaimana pembelajaran itu, kalau saya memang dulu guru komputer, dulu namanya guru TIK, tapi sekarang namanya informatika. Jadi informatika ini memang anak-anak kalau udah pakai komputer, udah tahu tujuannya, pasti internet. Yang pertama, kalau udah ada internet berarti pakai komputer ini. Ngapain? Pasti seperti olahraga kesukaan. Jadi bagaimana teknik itu sekarang ke dalam pembelajaran. Itulah dia. Sangat macam beragam dari Google for Education yang bawaan daripada Google Master Trainer. Ya kebetulan saya Google Master Trainer juga di level 3 saat ini. Gitu ya. Jadi Google Master Trainer. Jadi bagaimana program itu dari 13 jenis Google itu yang kita manfaatkan, misalnya melihat kota, melihat data-data dari luar sana, ataupun uji kompetensi Google Form, ataupun nanti menulis cerita pendek, itu semua ada melalui Google. Jadi bisa kita melihat sehingga kombinasi nanti menjadi sebuah laporan. Laporan itu punya rekam jejak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu guru di sini istilahnya mau mengajar pun, nanti saya menggunakan SIM barcode. Jadi hari ini dia barcode mengajar apa. Sesuai dengan sekarang ini kan ada namanya PMM, aplikasi PMM yang dari kementerian. Aplikasi PMM itu jadi kita tahu bahwasanya guru itu sedang masuk mata pelajaran apa, berapa jumlah siswanya. Seperti itu. Jadi saat ini kan kita gencarkan dan ada rekam jejaknya. Seperti itu. Kalau yang dulu kan mindset lama kan udah mengajar udah nggak ada tertinggal. Kalau ini nggak, nanti materi biarpun nanti kan tidak juga guru kita yang di sini istilahnya mahir sepenuhnya, tapi karena dia terbawa ya. Slogan kami ini kan kalau di guru penggerak ini kan bergerak, tergerak, menggerakkan. Slogan kami slogan kami ini di guru penggerak. Jadi tiga item inilah yang akan saya ajak. Terus saya ajak bagaimana mau aja dulu, mau dan niatnya untuk memang mau digitalisasi. Jadi tadi kalau dibilang tadi macam mana mengajak guru itu siswa itu tadi, macam mana materi itu udah dia ngajar, tapi terekam juga di digital. Jadi anak tuh nggak lupa. Jadi kalau dia lupa, dia buka digital, dia nggak nanti belajar misalnya tentang mengetahui tentang ilmu Pitagoras. Begitu belajar Pitagoras, belajar dia ilmu misalnya tentang sosial, sejarah misalnya, sejarah peradaban manusia, ilmu Pitagorasnya kan lupa ini. Ketika ada tadi rekam jejak belajar tadi, dia tinggal buka dia materi itu, seperti itu. Itu udah ada nih Pak? Iya, sudah aplikasi itu. Jadi itulah yang mau saya apakan, programkan dulu di sekolah ini, bagaimana sekolah ini bisa menuju sekolah digital tadi, seperti itu salah satunya. Dan yang saat ini yang masih berjalan adalah ujian no paperless. Jadi tidak ada kertas, soal pun dari online, jawab pun dari online, menggunakan akun belajar ID yang dari pemerintah pusat sana. Jadi itu sesuai dengan program pemerintah, ada manfaat, kita kasih gratis, unlimited, akun belajar, tidak ada ukuran. Biasanya kalau Gmail ini kan ada ukurannya. Ya Mbak Indah, ada 15 GB, kalau ini
dari unlimited menjadi 100 giga. Jadi kita bebas di Google Drive itu mau menyimpan apa saja ke dalam drive itu. Dan guru, siswa, kemudian kepala sekolah, admin dinas, semua punya akun belajar. Nah, akun belajar inilah yang membuat nanti sehingga terintegrasi apa yang dibuat terintegrasi ke Kementerian Pendidikan sana. Seperti itu. Wow. Nah, gitulah dia. Ini keren banget teman-teman. Kayaknya ini tuh pengen banyak ngobrol sama Bapak di hari ini. Sumpah banget ini keren-keren banget program Bapak ini. Mungkin di next time Bapak bisa dong nanti kita ke podcast ya Pak. Siap. Kita buat digital ini karena ini tuh memang mengembangkan banget gitu kan ya Pak ya. Iya. Saat ini memang trennya memang digital ya kan. Iya. Ngerepoti pasti tahu yang warga Repoti pasti digital. Sedikit-sedikit bagaimana kita udah ada chat GPT, apapun ditanya di situ. Tapi sumbernya ini harus jelas juga. Jawabannya benar nggak? Dengan apa? Kita cari sumber belajar dari mana? Apakah dari jurnal kah? Ataukah dari buku tertentu? Kan ada juga buku online. Jadi nanti mungkin buku perpustakaan tidak digunakan lagi. Pakai buku elektronik, menggunakan kode barcode. Dia bisa buka buku, buka halaman sekian, di situ jawabannya. Seperti itu kira-kira. Cuman dengan peta kecil gini aja, itu udah semua bisa ya teman-teman. Nah Bapak, ini seru banget ngomong sama Bapak hari ini ya, ngobrolnya keren banget. Ini kayak ngobrol sama temen loh teman-teman. Karena masih mudanya Bapak ini kayak ngobrol sama kayak nongkrong gitu ya Pak ya, jatuhnya. Kebetulan aja Pak. Nah teman-teman semua yang kepo lagi, Indah mau wawancara siapa lagi, jangan lupa subscribe Ngerepotin. Bapak boleh bantu subscribe Ngerepotin. Jangan lupa teman-teman semua yang hobi digital nanti akan diundang lagi sama tim Ngerepoti. Silahkan subscribe ya di akun di bawah inilah atau di kamera ini. Boleh. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Mbak Indah. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya Pak. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga kerepotan, itu dia hasil ngerepotin hari ini di SMP Negeri 11 Medan. Makasih banget udah ikutin Indah di perjalanan ini. Semoga apa yang disampaikan atau dibagiin sama Pak Mujiono dan Pak Diarmansyah bermanfaat dan menginspirasi buat kalian ya. Nantikan petualangan Indah di Ngerepotin selanjutnya. Tetap semangat, terus berkembang, dan jadi bagian perubahan di dunia pendidikan. Sampai jumpa warga kerepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerepotin.